Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan selalu membimbing kita semua sehingga kita istiqomah hadir dalam kajian Tadabbur Pekanan malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir hayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Tadabbur Pekanan pada malam hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Tentunya pembahasan Tadabbur masih tentang perjuangan umat muslim di medan perang, dan ini masih melanjuti surah Al-Imran ayat 158 sampai dengan 165. Dan Bapak Ibu boleh membuka mushaf Al-Quran atau Al-Quran digital ya. Dan seperti biasa, kita kajian Tadabbur Quran ini akan dipaparkan oleh guru kita, Ustadz Fathuddin Ja'far. Oleh karena itu, kepada Ustadz Fathuddin Ja'far, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta Tadabbur yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian Tadabbur kita. Seperti yang dijelaskan tadi, ayat 158 surat Ali Imran, insya Allah sampai 165. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini tidak terhingga, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat Al-Quran, dan nikmat lain yang tak terhingga jumlahnya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan tilawah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita, Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل
المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat yang kita baca ini masih meneruskan ayat sebelumnya terkait dengan peristiwa peperangan di zaman Nabi SAW, khususnya perang Badar dan perang Uhud. Seperti yang kita ingat ketika mentadaburkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 154, 155, 156, dan 157, bahwa orang-orang munafik sangat takut sekali kalau berperang. Karena di kepala mereka itu kalau berperang itu pasti mati. Dan belum tentu menang. Nah ini yang jadi persoalan ya. Mereka ini digoda oleh syaitan agar menjadi orang yang penakut, menjadi orang tidak percaya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Menjadi orang-orang yang ragu kepada janji Allah dan janji Rasulnya. Makanya Allah tegaskan kepada orang beriman, hindari perilaku seperti itu. Apapun yang Allah perintahkan, jalankan.
apapun yang Rasulullah perintahkan, laksanakan. Jadi tidak ada keraguan. Kalau masih ragu-ragu, masih mendahulukan akal pikiran, masih mendahulukan perasaan-perasaan atas perintah Allah dan Rasulnya, itu berarti belum beriman dengan iman yang sesungguhnya. Kemudian juga, kenapa orang munafik seperti itu? Karena orientasi mereka duniawi. Ingin ikut masuk Islam karena dunia, ingin berdakwah karena dunia, ingin berjihad karena dunia. Ya. Jadi orang-orang yang kena terpapar oleh cinta dunia, hubbud dunia itu memang ujungnya takut mati. Takut mati bukan berarti dia takut mati dalam pengertian ya manusiawi ya. Tidak, tapi tidak mau mati sebenarnya mereka. Mau hidup di dunia ini 1000 tahun. Ya nggak mungkin lah, Allah sudah takdirkan umur manusia sejak Nabi kita Muhammad SAW itu 100 tahun aja udah susah nyarinya. Apalagi 1000 tahun. Nah kalau mati yang ditakutkan, kata Allah, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Kalau kalian pun dibunuh di jalan Allah, yang penting di jalan Allah, atau mati di jalan Allah, pastilah ampunan dari Allah dan rahmatnya yang kalian peroleh itu lebih baik dari dunia yang kalian harapkan itu. Nah, jadi memang misorientasi ya. Orang munafik itu terjadi misorientasi dalam hidupnya. Dikira hidup di dunia ini selama-lamanya, maka mereka mencintai dunia itu luar biasa. Melebihi dari yang seharusnya. Sehingga mereka semua tindak tanduk mereka selalu dikaitkan dengan dunia. Apa benefit duniawinya? Kalau ada, ya mereka jalankan. Kalau tidak, tidak. Padahal ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu ampunan Allah, rahmat Allah. Dan itu hanya dapat diraih melalui ketaatan kepada Allah secara mutlak, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita jalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah teruskan lagi, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalaupun kamu mati biasa, mati biasa, ataupun dibunuh matinya di jalan Allah, la ilallahi tuhsyarun. Semuanya akan dihimpunkan kepada Allah. Enggak ada orang yang mati itu ya, terlepas dari nanti kembali kepada Allah. Enggak ada. Semua kembali kepada Allah. Ya. Jadi matinya karena penyakit, matinya karena tembak, matinya karena gempa bumi seperti Turki dan Suriah sekarang kan, semua akan kembali kepada Allah. Jadi akan jadi problem mati itu jika hidupnya tidak di jalan Allah. Nah, ini harus ingat ya. Jadi mati yang problem, mati yang tidak di jalan Allah. Hatta matinya di rumah, hatta matinya di masjid. Kalau niatnya ke masjid riya. Hatta matinya sedang tadabur. Kalau tadaburnya niatnya riya, ingin mencari ujian dari manusia misalnya kan, na'udzubillah, itu juga mati juga nggak akan menyelesaikan perkara. Jadi oleh karena itu luruskanlah niat. Mari kita luruskan niat dalam hidup ini sehingga hidup ini enteng ya. Ada yang bertanya kepada saya, kelihatannya hidupnya enteng banget Ustaz. Ya enteng. Hidup kita no problem, artinya nggak ada masalah. Selama kita bisa setting hidup ini sesuai di jalan Allah. Ya. Bagaimana tidak enteng? Ya, kita bersama Allah, selalu merasakan kebersamaan Allah. Kita on the track, berada selalu di rel Allah Subhanahu wa taala. Lalu berjalan di jalan Allah yang kita sedang menuju Allah semuanya. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kita akan dihimpunkan di mahsyar nanti, akan bertemu dengan Allah jika kita beriman dengan baik dan beramal soleh dengan banyak. Orang kafir tidak mau terima, Allah tidak mau menemui mereka, tidak mau berjumpa dengan mereka. Ya. Mereka pada hari itu yauma idzil lamahjubun, akan terhijab, tidak akan bisa melihat Allah. Sedangkan nikmat yang paling besar bagi orang mukmin, ya, melebihi besarnya surga adalah melihat Allah. Sedangkan surga sendiri sudah luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatara bi bali ahadikum, ya Rasulullah. Enggak pernah mata melihat, enggak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah tergambar juga enggak pernah seperti apa surga yang sebenarnya. Di Allah cerita ini dalam Al-Qur'an, surga begini nikmatnya, itu hanya sekedar untuk memahaminya sebatas akal yang kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita nggak tahu. Di mana mau kita tahu orang kita khalidina fiha abada, dari segi waktu saja kekal. Pada dunia sementara kita hanya berapa puluh tahun saja. Bagaimana kita mau tahu jumlahnya orang yang unlimited, tidak terbatas? Rumah di dunia sebesar apapun masih ada batasnya. Tapi rumah kita satu kamar saja itu sesayup-sayup mata memandang. Kita doang isinya di situ. Nah, gimana mau bandingkan? Mau dibandingkan pencapaian dunia dengan pencapaian di akhirat. Maka orang-orang yang tidak mengenal akhirat, kurang imannya pada yaumil akhir, dia cenderung mencintai dunia dan ingin hidup di dunia ini 1000 tahun. Jamaah sekalian rahmatullah, ayat berikutnya menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu luar biasa. Di antaranya beliau memiliki sifat layyin. Sifat yang lunak lembut terhadap umatnya. Karena rahmat Allah lah lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena diberikan rahmat Allah lah, Muhammad itu menjadi figur yang terbaik di dunia ini. Menjadi pemimpin yang terbaik, punya kriteria-kriteria sifat-sifat kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka jadi beliau pantas menjadi teladan terbaik bagi kita. Ini ada pula sekarang nih, tadi saya dapat video. Ya. Jangan, tidak perlu lagi meneladani Rasulullah, cukup meneladani Jokowi saja kalian. Na'udzubillah ini murtad ini. Dan itu dari organisasi Islam terbesar, dari Fatayat. Ya, kok bisa sampai ada yang ngomong seperti itu? Kita nggak yakin lah ya, semua orang di Fatayat itu, Fatayat NU itu seperti itu. Enggak, tapi yang ngomong nih, yang ajak. Pasti mereka dia ini on mission untuk memurtadkan dan menghancurkan NU dari dalam. Dan itu sudah terjadi sekarang. Dia bilang cukuplah kita meneladani Jokowi, nggak perlu meneladani Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri bilang, Allah sendiri bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Tapi apa? Liman kana yarjullaha liman akhir. Bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhir. Kalau yang ngomong tadi itu dia berdasarkan amplop aja, itu berdasarkan pesanan suruh ngomong. Dan tidak ada yang protes lagi. Tidak ada lagi yang menyetop pembicaraannya yang mungkar itu. Kebangetan nih. Nah, Rasulullah SAW punya seni kepemimpinan yang luar biasa. Di antaranya sifat dia yang lunak itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau Muhammad SAW itu keras hatinya, kasar, lam faddu min hawlik. Mereka akan kabur, lari dari sekitarmu. Ini kan cerita perang Uhud. Pantas Rasulullah marah. Ya, pantas Rasulullah tidak suka. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Sebagian sahabat itu melanggar perjanjian untuk tetap menjaga puncak bukit Uhud dan jangan turun apapun yang terjadi. Tapi mereka lakukan. Lalu masuklah pasukan kafir Quraisy dari belakang dan naik dan menghujani umat Islam. Sahabat ikut dengan panah mereka sehingga banyak yang syahid sampai 70 orang lebih. Di antaranya Hamzah, paman Rasul SAW yang beliau cintai. Tapi itu kan sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Karena mereka sebagian masih dhi'aful iman. Imannya masih lemah. Masih terpengaruh oleh dunia. Tapi habis itu mereka bertobat. Makanya Allah suruh apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan untuk mereka, ya, agar Allah SWT ampunkan mereka. Wasyawrum fil amr. Tetap bermusyawarah dengan mereka dalam hal-hal urusan yang penting. Ya, bukan sekali salah langsung
libas atau di blacklist atau dicopot atau dibuang. Tidak. Karena mana ada manusia yang tidak bersalah. Ya. Mana ada manusia yang tidak bersalah. Apalagi dalam menjalankan agama ini yang memerlukan ilmu, memerlukan keteladanan, memerlukan pengalaman, memerlukan baca sejarah, memerlukan pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar. Tentu kan bertahap. Tidak ada prajurit itu yang tidak pernah bersalah. Tapi jangan dibiarkan bersalah terus. Itulah gunanya pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang bisa mentarbiyah prajuritnya, pasukannya, atau jamaahnya. Itulah Rasulullah SAW. Murabbi terbaik sepanjang sejarah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasul mengatakan, Rabbku telah mendidik watak dan karakterku, adabku dengan sebaik-baik pendidikan. Maka Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Nah, setelah maafkan mereka, setelah mintakan ampunan untuk mereka kepada Allah dan musyawarah dengan mereka dalam hal-hal perkara yang diharuskan musyawarah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, setelah berazam, bertekad, tawakal Allah. Jangan cari-cari lagi alasan untuk mengundur-undur amal soleh itu. Hatta perang sekalipun. Ya, kalau sudah orang kafir mau masuki Madinah, sudah sampai di Uhud, songsong mereka, hadapi mereka. Ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh tawakal kepada Allah taala. Jadi ada iman, ada tawakal. Iman itu sebuah keyakinan yang meyakini bahwa kemenangan, kekalahan, hidup, mati, sakit, sembuh, penyakit, sakit, sehat, sedih, ya kan? Senang, gembira, ketawa. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal itu apa? Menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah Ta'ala yang akan menentukan nasib kita setelah kita lewati prosedur dan tempuh jalan yang benar. Kalau soal pertolongan, Allah kata iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah telah tolong kalian, nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya sudah, itu sebuah keedah dari Allah, sebuah sistem, yaitu sebuah aturan, ketetapan, kehendak dari Allah Ta'ala. Sebaliknya juga begitu. Wa iyakhzulkum, kalau menghinakan kalian, mengalahkan kalian, faman alladzi yansurkum min ba'di. Siapa gerangan yang bisa menolong kalian setelah kekalahan itu? Kecuali Allah. Dan itu terbukti dalam perang Uhud kan. Menang, kalah, kemudian menang lagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, tekankan lagi tadi Allah mencintai orang-orang mukmin. Ya ini hanya kepada Allah orang mukmin itu boleh bertawakal. Tidak boleh bertawakal kepada fasilitas, pada persenjataan, pada jumlah, pada orang-orang. Ya, tidak boleh. Ya. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Sebagaimana ibadah hanya boleh kepada Allah, tawakal juga hanya boleh kepada Allah. Sebab kalau sudah tawakal kita kepada Allah, apapun yang terjadi, kita ridha menerimanya. Kalau terjadi kemenangan, kita syukuri nikmat Allah itu. Sebaliknya terjadi kekalahan, kita sabar menghadapinya karena itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kemudian di zaman perang Uhud itu, di waktu perang Uhud itu ada isu yang tidak sedap terhadap Rasulullah SAW. Ada orang-orang munafik yang menuduh Rasulullah SAW itu mengambil sebagian dari harta rampasan perang itu. Lalu Allah tegur. Wa makana linabiyyin an yaghul. Tidak pantas, tidak mungkin seorang nabi itu curang mengambil harta rampasan. Kenapa? Wa may yaghul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapapun yang mengambil harta rampasan sebesar apapun, sekecil apapun, nanti akan didatangkan Allah pada hari kiamat. Ya, akan ditanya itu. Ya,
Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan akan disempurnakan balasan bagi setiap diri dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Artinya apa? Sekecil apapun keburukan yang dilakukan, hatta oleh Nabi sendiri, kalau terjadi, na'udzubillah, tapi tidak akan terjadi kan. Tetap akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tentulah sangat bahaya dan sangat mengkhawatirkan. Kita jaga khawatir, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu gimana dong sikap yang terbaik yang harus kita jalankan dalam berdakwah dan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan iman kita? Ya, kita diberi Allah satu perbandingan yang sangat luar biasa. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah, yaitu orang yang berjuang hanya karena Allah, menjalankan hidup ini semuanya untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah sama dengan orang-orang yang mendapat murka dari Allah, yaitu orang-orang yang berjuang karena dunia, atau orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya? Wa ma'wahu jahannam, tempatnya nanti di neraka, itulah tempat kembali yang paling buruk. Apakah sama dengan orang yang mengikuti ridwanullah, hum darajatun indallah, mereka mendapatkan derajat, ya, pangkat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, hal-hal yang membuat kita tenang dalam hidup itu adalah janji-janji Allah seperti ini. Ya. Kalau kita ikuti ridha Allah, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Kalau kita ingkari, kita lawan, kita durhaka, kita membangkang, kita mencari alternatif yang lain kayak tadi itu. Mencari alternatif Rasulullah kepada Jokowi itu loh, ya Allah. Kecil banget sih dunia ini. Picik amat sih ilmu dan pikiran. Ya. Kalau sahabat masih lumayan lah kan. Itu pun tidak boleh. Keluarga Nabi lumayan, tapi tidak boleh. Tetap Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Nggak boleh diganti itu. Kalau nggak, batal syahadat kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah satu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, kita menjadikan beliau sebagai teladan. Nggak sah kalau kita jadikan selain beliau. Makanya dinamakan dua kalimat syahadat. Satu terkait dengan keesaan kita dan penyembahan kita hanya kepada Allah. Yang kedua adalah kita mengikuti Rasulullah dan meneladani beliau. Tidak boleh mendahulukan orang lain siapapun dia. Ya. Di atas Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga kita pahami juga bahwa konsekuensi iman kepada Allah itu ada amal soleh. Maka Allah katakan di sini, Allah basirun bima ya'malun. Nggak cukup iman saja diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati. Harus terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kelihatan dalam bentuk amal. Ya. Kalau enggak juga iman yang mandul namanya. Iman yang tidak produktif. Iman pasif. Tentu juga ada sesuatu yang keliru terkait dengan iman seperti itu. Karena iman yang benar, yang kemudian dikembangkan dengan ilmu, akan melahirkan amal soleh. Itulah taqwa Allah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah nikmat dari Allah yang sangat besar dari Allah SWT untuk orang mukmin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ada tiga hal di situ ya. Islam, ridha Allah terhadap Islam sebagai agama, kesempurnaan ajaran Islam, kesempurnaan ajaran Nabi SAW, itu kesempurnaan Al-Quran, ya, dan keridhaan Allah terhadap Islam sebagai agama. Ini tiga hal yang saling terkait. Ya. Allah atau Al-Quran, ya, Sunnah Rasulullah,
dan al-Islam. 3 hal yang sangat terkait. Nah, di sini Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah berikan nikmat yang luar biasa kepada orang mukmin. Kapan itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus seorang rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Apa artinya dari kalangan manusia? Allah nggak utus Muhammad itu dari malaikat. Rasul itu dari malaikat. Sebab kalau rasul malaikat nanti orang banyak alasan. Nggak mungkin, dia kan malaikat. Sekarang aja orang bilang nggak mungkin, dia kan nabi. Nabi kita kan nabi. Iya, dia nabi, dia rasul. Tapi Allah turunkan, Allah angkat agar kita umatnya mengikuti nabi itu. Kalau ada yang nggak bisa kita ikuti, berarti kita nggak mau. Karena dia manusia. Kecuali beberapa hal syariat yang memang kita tidak boleh mengikutinya ya. Rasulullah SAW bisa puasa wisal, siyamul wisal, terus menerus tiap hari. Enggak. Rasulullah SAW hanya membolehkan kita maksimal puasa Nabi Daud. Karena itu nggak akan mungkin kuat gitu. Rasulullah menghidupkan sepanjang malam. Tidak. Kita cukup semalam sepertiga terakhir. Ya kan. Rasulullah istrinya banyak. Sampai 11. Ya. Kita nggak boleh. Paling maksimal cuma 4 orang dalam satu waktu itu. Nah inilah beberapa syariat. Nggak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Selain itu diikuti. Rasulullah berdakwah, kita bisa berdakwah. Kalau kita mau ikuti Rasulullah berjihad, kita bisa berjihad. Kalau kita mau ikuti Rasulullah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita juga bisa melakukan amar ma'ruf. Rasulullah beramal soleh, kita juga bisa lakukan. Jadi jangan ada lagi ya di jamaah yang ikuti tadabbur. Dia kan Rasulullah. Nggak mungkin kita bisa ikut. Untuk apa Rasulullah diutus kalau tidak diikuti? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nanti surah An-Nisa akan kita pelajari. Ya, kami tidak utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Diikuti semua bentuk perilaku dan sifatnya dan amal-amalnya. Kecuali hal yang terbatas tadi itu. Kalau ada orang nggak bilang, kan Rasulullah nggak mungkin sholat, ya kita juga. Berarti dia nggak mau sholat berarti. Karena Rasulullah nggak mungkin berjuang, karena dia Rasulullah dijaga Allah. Berarti dia nggak mau berjuang berarti dia Allah. Tinggalkan tuh riba, jangan makan riba. Itu hanya Rasulullah yang bisa meninggalkan. Berarti dianya nggak mau tetap makan riba, mau tetap minum khamar, ya terserah. Ya, tidak ada alasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti karena dia bukan Rasulullah. Mana masuk akal pula untuk bisa mengikuti ajar Rasul harus jadi Rasul dulu. Ini ngawur itu kan. Tidak bakal jadi karena Rasul sudah selesai dan tidak pernah ada semua orang jadi Rasul. Hatta di kaum Bani Israel pun tidak ada semua orang diangkat Allah jadi Rasul. Tetap saja hanya beberapa dari kalangan mereka diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian apa bentuk nikmat? Ya. Itu adalah risalah Rasul SAW. Bukan pribadinya, bukan jasadnya. Jasadnya sudah meninggal ya. Risalahnya yang kita junjung tinggi. Ya. Kemudian metodenya dalam menyampaikan risalah. Rasul punya metode. Ya, pertama yaitu alim ayati. Bacakan itu 2 ayat Allah. Semuanya 30 juz bacakan. Ya kan? Ajarkan isinya, artinya, kandungannya, maknanya, pemahamannya, konteksnya, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, melakukan proses tazkiyatun nafs yuzaki. Jadi kita di manusia adalah sumber keburukan, sumber kejahatan, dan sekaligus kebaikan dan kemuliaan. Itu kalau tidak dibersihkan, kebaikan dan kemuliaan itu bisa kalah sama keburukan dan kejahatan itu. Maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan, Allah berikan insting fitrah kepada manusia untuk memiliki faktor-faktor takwa dan faktor-faktor fujur, durhaka. Dia akan selalu bertarung dalam diri kita sampai mati kita. Hanya orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs yang bisa mengalahkan unsur fujur, kejahatan dan keburukan yang ada dalam diri mereka.
Kalau tidak lakukan proses tazkiyah nafs, dia akan kalah. Karena sifatnya relatif. Ya. Hati kita ini, diri kita ini sifatnya relatif. Bisa baik, bisa buruk. Bisa tegas, bisa lemah, bisa tidak tegas. Dalam hak dan batil. Bisa ikutin hak, bisa ikutin batil. Sangat lentur. Karena di situ juga lah ujian kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nggak Allah buat kita lempeng aja kayak malaikat itu? Nggak ada ujian. Malaikat nggak punya ujian. Mereka ibadah mukramun. Hamba Allah yang sudah dimuliakan Allah ya langsung terpatri sebagai hamba yang dimuliakan. Tapi lihat kenapa Allah muliakan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sedikit pun ragu terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Termasuk malaikat maut itu. Cabut nyawa ini, cabut. Termasuk malaikat yang ya menurunkan hujan, menjaga bumi ini dan sebagainya. Itu tidak pernah ya, melanggar satu kali pun, setengah kali pun ajaran Allah SWT. Bahkan malaikat tukang tiup trompet untuk menandakan dunia ini akan kiamat nanti. Itu dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dijelaskan trompet itu sudah di mulut beliau sejak pertama kali Allah tugaskan. Entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun yang lalu kita nggak tahu. Sampai hari ini, sampai nanti masanya pas Allah suruh perintahkan untuk tiup itu trompet, nufikha fis sur, ya, barulah dia. Bayangkan berdiri saja itu beribu-ribu tahun, subhanallah. Kita nggak dibuat Allah seperti itu. Kita dibuat oleh Allah ya, makhluk yang smart, yang cerdas, yang diberi akal, diberi hati, diberi perasaan, diberi telinga, diberi mata, agar bisa memutuskan perkara dengan baik dengan sendirinya. Ketika Allah masukkan ke dalam surga, bukan dengan sendirinya Allah lemparkan kita begitu saja. Tidak, kita sudah melalui proses keimanan, proses ilmu, proses amal soleh di dunia. Begitu ya kita manusia, Allah lemparkan dalam neraka nanti. Tidak semerta-merta. Begitu saja, tidak. Allah sudah utus Rasul kepada mereka. Allah sudah turunkan agama ini. Sudah dijelaskan oleh para Nabi dan Rasul. Karena mereka aja yang suka membangkang. Seperti Fir'aun, Qarun, dan Haman, dan sebagainya. Azab. Lalu, ya, Allah barulah lemparkan mereka ke dalam neraka nanti. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW setelah diajarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, kemudian dilakukan proses tazkiyatun nafs melalui berbagai macam bentuk ibadah, amal soleh. Karena semua amal ibadah itu adalah semua berfungsi untuk tazkiyatun nafs, puasa, sedekah, ya, zakat, infak, apalagi menuntut ilmu yang benar. Itu menjadi berfungsi untuk melakukan tazkiyatun nafs. Habis itu yu'allimuhul kitab wal hikmah. Allah ajarkan Alkitab, itu Al-Quran dan hikmah. Apa itu? Ilmu-ilmu yang bersifat advance. Kesesuaian antara teori dan praktek. Makanya hikmah itu ada ulama menafsirkan juga, itu sunnah Rasulullah. Karena Al-Quran memberikan sebuah teori-teori global, kemudian diuraikan, di breakdown dengan rinci oleh hadis Nabi SAW. Maka dikatakanlah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Lihat, hikmah itu bukan hikmah versi orang Indonesia yang wah, banyak toleransinya, tidak ada ketegasan dalam beragama. Tapi soal duit tegasnya kayak apa? Tapi adalah hikmah di situ apa? Mengikuti ajar Rasulullah dan metode Rasulullah SAW. Berarti ini nih 3 prinsip dasar dakwah Rasulullah. Menyatu dalam satu uslub, satu metodologi, yaitu membacakan dari Allah, melakukan proses tazkiyatun nafs, kemudian mengajar Alkitab dan Hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Berarti pun kita sebelum dapat ajaran Rasulullah ini, sebelum dapat Al-Qur'an ini, kita dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi kalau mau keluar dari kesesatan, solusinya adalah Al-Qur'an. Solusinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Bukan kayak tadi kan disuruh kita, umat ini disuruh meninggalkan Rasulullah.
dan mengikuti aliran atau Jokowi atau siapapun lah ya, ini kan contoh doang. Nauzubillah, ini kan rendah sekali ya. Berapa sih yang dikasih duit 100 juta sekali ngomong? Masih kecil lah. 1 triliun pun dikasih sekali ngomong. Tapi untuk meninggalkan Al-Quran Rasulullah SAW tentu lebih kecil. Karena efeknya nanti bisa neraka itu efek kalau nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian Allah juga singgung, ya. Kalau kalian awalamma asabatkum musibatun, kalau kalian ditimpa satu musibah, qad asabtum mithlaiha. Nah, kalian sudah memberi orang musibah dua kali. Jadi harus ingat ya. Jadi musibah yang menimpa kita itu lebih sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qultum anna hadza, lalu ketika kalian dapat musibah, kenapa bisa terjadi begini? Katakan, kata Allah, qul huwa min anfusikum. Bisa aja musibah itu karena disebabkan dari kelalaian diri kalian sendiri, seperti perang Uhud. Kenapa kalah? Kenapa begini? Ya kalian sendiri yang melanggar perintah Rasulullah, meninggalkan bukit yang seharusnya kalian jaga agar orang kafir Quraisy tidak bisa melusup masuk ke situ. Nanti kalian dihujani dengan anak panah mereka. Itu terbukti kan. Makanya manajemen Rasulullah itu bukan lagi manajemen ya, setelah nanti experience, bukan lagi experience ya, tapi futuristik. Rasul itu bisa memahami masa depan, ya apa yang terjadi kalau begini dan begitu. Tentu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan bacaan futuristik. Kalau manusia sekarang kan disebut expert, apa artinya? Experience. Dia sudah pernah kalah, sudah pernah gagal, sudah pernah luka, sudah pernah begini, baru dapat pelajaran. Enggak, Al-Quran Rasulullah advance ya, jauh melebihi dari itu. Tanpa sebelum dipraktek pun sudah ada, karena ilmunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nanti kita dapat sesuatu yang kita tidak inginkan musibah, itu jangan serta-merta menyalahkan Islam, menyalahkan Allah dan Rasulnya. Lihat dulu kondisi kita, bisa aja karena sebab kesalahan kita sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu Allah pergilirkan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang mati, ya, kadang luka, kadang nggak kena apa-apa, menang saja ada. Kadang luka, kalah pula lagi, habis harta. Tapi tidak penting itu yang jadi standar. Jadi standar apa? La maghfiratu minallahi wa rahmatun. Ya, ampunan dan rahmat Allah itu yang harus menjadi acuan kita. Sehingga hidup ini jadi ringan. Apapun yang kita persembahkan di jalan Allah ini, harta, nyawa, ilmu, keluarga, jadi kecil, jadi ringan. Tapi kalau orientasinya duniawi, semua jadi berat. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang suka ngomong, tapi susah beramal soleh. Orang-orang yang menghabisi ilmunya dengan analisa-analisa, perkiraan-perkiraan, forecast. Yang itu semua Allah yang tahu. Dan kalau kita baca Al-Quran, kita juga jadi tahu. Ikuti sejarah Nabi SAW bersahabat, kita juga jadi tahu, insya Allah. Wallahu ta'ala, wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas paparannya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menekan fitur raise hand dan langsung open mic dan mengajukan pertanyaannya, atau bisa menulis di kolom komentar. Tapi sebelum sesi pertanyaan Ustadz, saya izin membacakan testimoni peserta kontak terlebih dahulu. Baik, jadi testimoni ini Ustadz berasal dari peserta gelombang ke-6 yang merupakan sahabat kontak terbaik periode Februari 2022, yaitu dari Ibu Umu Latifah yang berasal dari Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Berikut testimoninya. Saya senang ikut tadabbur Al-Quran karena dengan begitu saya bisa tahu isi dan kandungan ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Selain itu, saya pun merasa ada perubahan dalam diri sejak belajar Al-Quran secara intens. Saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku, seperti ketika menilai seseorang atau menjaga lisan agar selalu berkata-kata yang baik. Semoga ini menjadi wasilah yang mengantarkan saya pada surganya Allah. Terima kasih. Insya Allah, pasti insya Allah ya.
Terima kasih Ustadz dan Ustazah yang telah ikut andil dalam tadabbur ini dan juga atas hadiahnya kepada saya sebagai sahabat kontak terbaik. Semoga Allah membalasnya dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Boleh Ustadz, bila ada tanggapan dari testimoni ini? Ya, Masya Allah ya, itulah target kita ya. Target kita tadabbur itu kita paham, kemudian kita jalankan. Dan dimudahkan Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Itulah target kita. Dan menghayati, karena tadabbur itu kan tafakkur. Menghayati, ya, menginternalisasi nilai. Kemudian mengamalkan dan implementasikannya dalam kehidupan. Sehingga kita punya keyakinan, inilah jalan yang saya tempuh dalam kehidupan ini. Sehingga bisa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya, amin insya Allah. Terima kasih Ustadz atas tanggapannya. Baik Ustadz, saya izin langsung beralih ke pertanyaan. Sudah ada yang masuk beberapa di kolom komentar. Silakan. Ada dari Ibu Ati, berasal dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, bagaimana jika dalam rumah tangga atau keluarga, pendapat istri dan anak tidak pernah didengar ketika bermusyawarah? Selalu saja suami yang memutuskan sepihak berdasarkan pendapatnya sendiri. Bagaimana menyikapi hal ini dari tinjauan syariat? Syukran. Baik, jadi begini ya. Musyawarah itu ya jelas ya bagian dari ajaran Islam, ajaran Al-Quran, dan itu diterapkan Rasulullah SAW. Bahkan termasuk urusan-urusan besar. Cuman yang perlu kita pahami adalah dua hal. Pertama, model musyawarah. Model musyawarah Rasulullah SAW itu ada tiga. Pertama, Rasulullah SAW musyawarah kepada orang tertentu saja yang Rasulullah SAW anggap yang lebih tahu dari semua orang lain. Itu model satu tuh ya. Model musyawarah kedua, Rasulullah musyawarah kepada beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang mungkin Rasulullah menganggap ya, di antara mereka, di antara kelompok itu ada yang lebih baik pendapatnya, pemahamannya daripada orang kelompok yang lain. Kedua yang ketiga, ada juga Rasul lempar di floor gitu kan. Gimana pendapat kalian? Ayo sahabatku, umatku. Jadi Rasul nggak menyebut lagi seorang fulan atau berapa kelompok fulan, tapi secara umum. Kalau sekarang tuh mungkin pemilunya lah gitu ya. Tapi beda lah ya. Kalau zaman dulu kan, kalau pemilu kan tuh untuk pelacur, ahli maksiat, mafia, ya, preman juga masuk kan. Kalau dulu nggak. Komunitasnya masyarakat Rasulullah itu sudah masyarakat yang beriman dan bertakwa. Tapi ya secara umum Rasulullah ajak mereka, bagaimana pendapat kalian? Apa kita songsong itu pasukan yang datang ingin memerangi kita? Nah, atau kita tunggu di sini? Nah, itu salah satu contoh. Itu yang pertama ya, model. Yang kedua, musyawarah itu memang harus didasari ilmu. Tidak boleh orang yang tidak paham ilmu diajak musyawarah. Ya. Nah, tinggal di sini sangat subjektif ya. Makanya musyawarah itu jangan mencari pembenaran dari pendapat kita. Ya, kita carilah pendapat mana yang paling benar. Mana yang paling benar tentu mana yang paling berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, di sini maksudnya kali itu ya. Mungkin ada yang merasa dia lebih paham. Ya. Tapi bukan berarti meninggalkan musyawarah. Musyawarah tetap dijalankan, tinggal memutuskannya. Nah, ini juga mungkin poin yang ketiga nih. Keputusan musyawarah itu tetap kepada pemimpin. Maka Rasulullah tetap memutuskan. Tidak ada sahabat yang memutuskan. Keputusan final salah atau tidak salahnya tergantung sejauh mana kekuatan mengambil dari dalil-dalil yang kuat dan istinbatnya juga, proses mengeluarkan keputusannya juga, hukumnya juga kuat. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini kita ini korban. Kita aja keluarganya nggak jelas gitu.
Ya kan? Saya lihat itu keluarga-keluarga yang nggak jelas dasarnya apa berpikir. Katakanlah sederhana soal anak mau sekolahkan di mana. Itu tergantung pemahaman kita kan. Orang-orang yang tidak paham Al-Quran, dia nggak akan melirik sekolah-sekolah Al-Quran. Paling dianggap, nanti susah hidupnya, nggak ada ijazahnya. Zaman sekarang apalagi susah jadi kerjaan. Nah, itu kan pikirannya kan begitu. Tapi orang-orang yang terpatri pikiran bahwa Quran adalah solusi, setelah menguasai Al-Quran, nanti Allah akan berkahi semua hidupnya, jalan keluarnya akan Allah carikan, dia akan ngotot. Ya, dengan Al-Quran. Makanya kalau ada keluarga yang seperti itu, saya melihat ada something atau ada missing link di sini nih. Ada tidak connect, tidak nyambung. Mungkin maaf ya, mungkin suami merasa dia paham, lebih paham. Ya, istri anak dianggap nggak paham. Itu juga bermasalah juga. Anak sisi sama anak menganggap dia nggak pernah dilibatkan. Nah, kalau sudah begitu, datanglah ke orang yang dianggap paham Islam. Ya, dalam suatu perkara, mintalah kepada mereka pendapat. Semoga dengan demikian, itu namanya second opinion ya. Second opinion itu bisa lebih objektif, karena tidak ada interestnya di situ. Interest itu tidak hanya harus uang saja ya, dunia, tapi bisa aja ego, merasa menang. Ya, karena musyawarah itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi siapa yang punya argumentasi yang kuat, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, nah itulah yang akan diambil oleh pemimpin. Dan suami adalah pemimpin. Keputusan ada di tangan dia. Ya. Tidak boleh ada yang keluar dan membantah selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya. Jadi kepemimpinan suami, pemimpinan negara, dan sebagainya itu apapun untuk pimpinan, ya, wajib ditaati dan didengar oleh anggotanya, oleh masyarakatnya, selama tidak menyeru maksiat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga insya Allah sudah menjawab ya untuk Ibu Ati. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Ibu Yuliana asal Jambi. Pertanyaan pekan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di luar tadabur hari ini, saat ini sedang marak penculikan anak untuk diambil organ tubuhnya. Hal ini membuat masyarakat marah karena meresahkan. Ada video pembakaran manusia hidup-hidup yang tertangkap karena aksi penculikan. Apakah kita boleh langsung menghakimi para penculik itu, Ustadz? Karena saat ini untuk dibawa ke jalur hukum pun ada rasa tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Karena kasus-kasus pun ternyata bisa dikriminalisasi. Bagaimana pendapat Ustadz Afwan? Ya, hidup kalau jauh dari Al-Quran, hidup susah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa menjauhkan hidupnya dari Al-Quran, dia akan mengalami serba susah. Ya, orang kalau sudah pakai Al-Quran, hakim agungnya Allah, bukan manusia lagi. Allah. Kalau dia tidak jujur dalam keputusan. Ya. Kalau orang sudah memahami Al-Quran, meyakini Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai the way of life-nya, bahwa keputusannya harus sesuai dengan keputusan Allah. Nggak bisa seenak-enaknya dia memutuskan. Nggak bisa seenak-enaknya dia memperlakukan. Ya. Makanya umat kita ini sekarang dalam kondisi dilematik. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya obrolan ini normal ya. Kalau ada kecurian, ada tindakan kriminal terhadap kita, orang malas lapor ke polisi. Kenapa? Yang hilang ayam, tapi bisa kambing hilang, bisa kerbau. Nah, ini fakta. Artinya apa? Yang bermain dalam penegakan hukum di kita adalah syahwat dunia. Tidak sedikit orang mengeluh, lapor ke aparat, dijadikan ATM. Digesek terus sampai ludes, sampai habis. Kalau nggak diurusin, entah itu kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus apa saja. Termasuk mungkin juga kasus
penculikan anak ini. Penculikan anak ini adalah sebuah tindakan kriminal yang pantas dihukum mati pelakunya itu. Karena jahat sekali. Diambil anak, nanti diambil organ tubuhnya, matanya, jantungnya, habis itu dijual. Dianggap kita ini kayak ikan di sungai aja. Dianggap kayak rusa-rusa di hutan liar itu ditangkap. Kenapa ini bisa terjadi kriminalitas ini? Karena dalam istilahnya adalah pagar makan tanaman. Aparat yang harusnya melindungi, mengayomi, dan menjaga keamanan masyarakat, sekarang dia yang makan masyarakat. Orang malas, orang yang paham malas untuk mengadu, mencari perlindungan dan keadilan. Itu juga nanti diangkat, serahkan ke jaksa, jaksa ada lagi, nanti di pengadilan ada lagi, nanti hakim. Bahkan nggak jarang juga pengacara yang main semuanya. Saya pernah lihat itu. Yang main itu pengacara aja sebenarnya. Ngatur-ngatur sana dapat berapa, sini dapat berapa, ini mau berapa, sana mau berapa. Itu aja tujuan. Lalu gimana? Bolehkah kita bakar? Nggak boleh. Rasulullah SAW melarang. Bahkan Ali dulu pernah ingin membakar sahabat yang mempertuhankan. Ya Ali anta ilahuna. Yang cikal bakal jadi Syiah sekarang ini kan. Wahai Ali, kau Tuhan kami. Marah Ali ingin dibakar. Dinasihati oleh sahabat. Jangan. Usir saja dia. Larilah dia ke Persia, ke Iran sana. Di sana buat mazhab Syiah dan sebagainya. Nah jadi kalau kita ketangkap, jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi kacau balau begini, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya, agar Allah hindarkan dan selamatkan kita dan anak cucu kita. Agar tidak terjadi. Karena hanya Allah Maha Pelindung. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi kita Allah sebagai wakil yang paling nikmat, ya, dan penolong yang paling luar biasa, hanya Allah. Makanya doa-doa keluar rumah, ya, sebagai itu ajarin anak-anak kita, cucu kita. Ketika di keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlab aw ajhala aw yujhala alai aw yughtalu min tahti. Ajarkan itu doa-doa. Ya, sandarkan diri kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Itu harus dilakukan. Ya. Bukan hanya sekarang penculikan, anak perampokan, begal. Kemarin itu ada mobil online, ojek online itu, mobil bokar. Itu dirampok. Ternyata aparat pula lagi yang rampok. Ketinggalan KTA-nya, kartu tanda anggotanya. Astagfirullahaladzim. Kacau. Jadi sejarah bukan pagar lagi, bukan makan tanaman lagi, pagar. Pagar, nggak tahu lah itu apa istilahnya, itu dahsyat banget itu. Nah itu satu ya, tanam keimanan, keyakinan, amal ibadah, baca doa-doa yang minta perlindungan kepada Allah Ta'ala ketika kita kemana saja, di rumah maupun keluar rumah. Yang kedua, ya kita harus waspada dong. Sekarang ini bukan zaman aman-aman, zaman segala bermasalah, zaman peningkatan tindakan kriminalitas dan tak henti-hentinya, bukan berkurang, malah makin tahun semakin bertambah. Sekarang 77 tahun merdeka, ya pasti lebih banyak tindakan kriminal sekarang dibanding zaman tahun 50-60 kan, awal merdeka. Ya, waspada. Mau berjalan jangan sendiri, ya kan? Anak-anak mau ke sekolah jangan sendiri, berteman dikasih tahu, diajarkan begini. Nah yang ketiga, kalau ketangkap, ya jangan dibakar. Ya mungkin silakan lah mau digebuk, di apa sampai pingsan sampai apa, harus diserahkan ke polisi yang berwajib. Nggak boleh dibakar itu satu tindakan yang keliru. Apalagi katanya yang dibakar di mana tuh di Papua itu tertuduh malah nggak dia yang benar yang melakukannya, orang lain. Nah, ini apalagi fatal itu kan. Itu kan fatal itu. Jadi pada prinsipnya ya
Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Ini zaman-zaman kacau begini. Kalau terjadi juga nanti, ya qadarullah. Setelah kita berdoa, berikhtiar, ya waspada, berarti itu sudah takdir Allah yang kita nggak bisa tolak. Kita tinggal harus hadapi dengan kesabaran. Semoga Allah lindungi anak cucu kita insya Allah dari perbuatan-perbuatan ya, yang mengancam nyawa dan fisik mereka. Dan itu bukan hanya itu yang ancaman sebenarnya. Ancaman penculikan itu hanya berapa orang, tapi ancaman narkoba lebih mahal, lebih massal lagi kan, lebih masif lagi. Ancaman pergaulan bebas, ya gaul laki perempuan, remaja-remaji itu lebih dahsyat lagi sebenarnya. Itu berkembang terus. Semuanya harus kita perhatikan ya, karena semua ini ancaman bagi kita. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, kita lanjutkan saja Ustadz. Waktu udah habis ya? Berapa pertanyaan lagi? Masih sisa 2 di kolom komentar. Ya udah 2 aja terakhir. Ya, lanjut di pertanyaan dari Ibu D dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Terkait kematian, apakah kita bisa meminta kematian dengan kondisi tertentu? Misalnya berharap dimatikan oleh Allah setelah hafal Al-Quran 30 juz atau semacamnya. Syukran. Boleh aja. Selama ya, yang dilarang berdoa itu ya yang tidak baik. Dilarang berdoa tidak baik. Karena kita mungkin ingin dapat bisa memakaikan mahkota kepada orang tua kita, ya kan? Kita berdoa oleh Allah, engkau matikan aku kecuali setelah kau berikan setelah aku hafal Al-Quran, kau berikan mudah hafal Al-Quran. Bisa aja ya. Tapi sebenarnya yang terpenting itu seperti yang saya katakan tadi, bagaimana men-setting diri kita untuk selalu berada di jalan Allah. Ya sudahlah, mau mati kapan aja, sedang apa saja. Mau hafal Quran, mau tidak hafal Quran. Kalau hafal Quran lebih baik. Jadi kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Itu lebih bagus ya. Daripada kita membuat satu-satu harapan perencanaan, bukan berarti salah ya. Mungkin perencanaan-perencanaan yang ya melebihi kapasitas kita, bisa aja. Ya Allah, jangan matikan saya kecuali saya sudah menghafal Kutubus Sittah ya, atau Kutubus Tis'ah, 6 kitab hadis atau 14 kitab hadis yang 114.000 hadis itu. Daripada kita umur udah tua umpamanya, bukan dengan anak sedang belajar kan, umur kita udah tua umpamanya. Daripada itu lebih baik kita menenggelamkan diri kita dengan doa, dengan ibadah, dengan Al-Quran, ya kan? Itu lebih jelas dan setiap langkah kita harus berada di jalan Allah. Mau. Kemudian itu ibadah, berencana cari ilmu untuk ilmu. Tapi boleh aja ya. Termasuk juga ya Allah engkau matikan saya kecuali setelah saya haji ke Baitullah. Bisa saja. Bagi Allah mudah aja mengabulkan itu, nggak ada susahnya. Tapi yang terpenting, lebih terpenting dari itu adalah ya, keberadaan kita ini selalu ada jalan Allah. Makanya ya Allah, dari Rasulullah, Allah menyaladu kau husni ibadatik kan, ya Allah. Jadi kalau aku orang yang bagus ibadahnya, bagus mensyukuri nikmatku, ya. Itu diantara yang diminta, diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, ini asqal jannah, wa ma qarraba ila min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepada kau surga. Apa saja perbuatan ucapan yang mendekatkannya kepada surga itu. Mendekatkanku kepada surga itu. Dan a'udzka minan nar, berlindung kepada engkau dari neraka. Wa ma qarraba ila min qaulin aw amal. Dan apa saja ucapan perbuatan mendekatkan diriku kepada neraka. Tanpa kita rinci pun Allah tahu itu. Yang mendekat diri kepada surga ya iman, ya kan? Iman yang baik, amal soleh yang banyak, ya kan? Keyakinan kepada Allah. Sabar menghadapi cobaan-cobaan hidup. Itu yang mendekat diri ke surga. Neraka apa? Kemungkaran, kemaksiatan. Allah jaga-jaga aja kita sehingga kita tidak melakukan maksiat. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena dapat penjagaan dari Allah SWT. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bapak Ibu yang on mic mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Jika memang mau menyampaikan sesuatu boleh tetap open mic. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir pada malam hari ini dari Ibu Ika di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Semoga selalu. Izin bertanya, koperasi itu ada jasa pinjaman, tapi uang jasa akhir tahun ini dibagi sebagai SHU kepada anggota untuk operasional koperasi dan imbalannya. Izin saya ulang ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Koperasi itu ada jasa pinjaman, tapi uang jasa akhir tahun dibagi sebagai SHU kepada anggota untuk operasional koperasi dan imbalan. Apakah jasa pinjaman ini termasuk riba, Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau pinjaman, ya kan, pinjam uang 1 juta nanti dibayar 1.100.000 ya riba. Kalau dibagi-bagi hasilnya ya makan riba semua. Ini baca surah Al-Baqarah ayat 275 kan. Ya. Dahsyat sekali itu. Tegur-tegur Allah terhadap riba itu. Makanya kooperasinya buat kooperasi syariah. Ya. Jadi kalau ada kooperasi syariah itu pasti produk-produknya sesuai dengan syariah. Tidak ada pinjam-pinjam, ada jual beli. Atau pinjaman lunak yang tanpa kena beban. Ya, tanpa kena bayar tambahan. Itu namanya soft loan atau pinjaman lunak namanya bisa juga. Jadi setiap transaksinya pinjam-minjam dan nanti ada tambahan, itulah riba. Ya. Makanya kita harus berhati-hati ya. Apalagi sekarang ini orang sudah nggak mau tahu lagi dengan riba nggak riba. Yang penting dapat duit, gitu kan. Yang mudah cari duit. Ya, nggak bisa kita hidup di sementara. Aturannya sudah jelas dari Allah Taala. Kalau kita langgar, ya kita akan menanggung resikonya. Sampai Allah katakan apa? Fa ilam tantahu fa'dhanu bihablillahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti riba itu, maka riba itu Allah akan umumkan perang dan Rasulnya. Mau kita diperangi Allah dan Rasulnya. Gak mungkin kita bisa menang kan. Pasti dicabut Allah keberkahan. Orang-orang yang makan riba itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga semuanya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Untuk itu, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Bagi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, akan dialihkan ke pekan depan. Dan Ustadz, ini sesi akhir kita di kajian pertanyaan malam hari ini. Saya persilakan Ustadz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi dalam testimoni itu jelas ya, betapa pengaruhnya Al-Quran dalam membentuk pemahaman dan karakter kita. Oleh karena itu, dekatlah selalu dengan Al-Quran. Baca dengan ikhlas, dengan tartil, tadaburkan isinya, dan sudah ada kan, tadabur 30 juznya di aplikasi juga sudah ada. Baca berkali-kali, berulang-ulang. Karena Quran itu yang tidak pernah bosan kita membacanya, dan dia selalu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin yakin kita bisa diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Itulah yang menjadi target kita membangun komunitas tadabbur ini, komunitas yang dinaungi oleh Allah, hidup mereka di dunia dan di akhirat, komunitas yang ditolong Allah dan dimudahkan Allah segala urusan di dunia dan akhirat kita insyaallah taala. Jangan bosan-bosan. Ya, di mana saja tidak ada hari tanpa tadabbur, tidak ada hari tanpa Quran, baik di perjalanan, di rumah, di kantor, tempat kerja, tempat usaha, di warung, di mana saja, ya semakin aktif, semakin dekat kita dengan Al-Quran, ya, semakin kuat interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah jalan keselamatan itu akan semakin terbuka, jalan keberkahan itu akan terbuka, dan jalan menuju Allah itu akan sampai kepada titik akhirnya insya Allah. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga jangan lupa harta benda kita yang paling mahal itu adalah Al-Quran ini. Hadis Nabi SAW itu. Dekatkan anak cucu kita kepada Al-Quran dan hadis itu agar mereka juga bisa selamat
dan nanti kita bisa berhimpun dengan mereka di surga Al-Firdausal A'la bersama Rasulullah, para sahabat, tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Terakhir kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz, jazakumullah khairan kasir. Terima kasih atas paparan dan jawaban-jawabannya. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih pula untuk kehadiran Bapak Ibu, sahabat Quran, untuk menuntut ilmu dan mentadaburi Al-Quran pekan ini. Sampai bertemu pada kesempatan tadabur Quran pekan depan. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Izin keluar room ya. Izin keluar.